Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Guru ingatkan lagi, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, kurangi kegiatan di luar rumah. Kalau seandainya memang terpaksa harus keluar rumah, maka jangan lupa untuk menggunakan masker. Kalau selesai beraktivitas, sering-seringlah untuk mencuci tangan. Mengingat musibah yang menimpa kita pada saat ini, yaitu Corona, COVID-19, semakin merebak khususnya di daerah Parenggian. Kita dapat kabar bahwa yang positif terkena COVID-19 itu semakin bertambah. Oleh sebab itu, kita perlu ikuti protokol kesehatan agar penyakit ini segera berhenti. Kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, tidak lewat online seperti ini. Tapi kalau kita tidak memperdulikan protokol kesehatan, maka kita nggak akan bisa untuk melakukan tatap muka. Oleh sebab itu, kita perlu kerjasama agar wabah ini segera berakhir. Dan jangan lupa untuk sering-sering berdoa, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasa tatap muka di sekolah. Sekarang insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya kita mengingat kembali pembelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang jujur atau kejujuran. Kalau dicontohkan oleh Nabi dengan sifat as-siddiq, sifat yang jujur. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita akan menyanyikan sebuah lagu tentang jujur. Nyanyian ini menggunakan lagu nada pelangi-pelangi. Nah, kita dengarkan musiknya. Itulah sedikit lagu tentang anak jujur. Sekarang kita akan beranjak ke pembelajaran kita pada hari ini. Ya, untuk pelajaran hari ini, pelajaran kita yaitu adalah surah An-Nas, melafalkan surah An-Nas atau membaca surah An-Nas. Namun sebelum kita sama-sama melafalkan surah An-Nas, ini ada tepuk tangan Islami. Saya berharap, Pak Guru berharap semuanya bisa mengikuti. Kita mulai ya. Tepuk An-Nas. Nama surah An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan
di Mekah. Nah, itu namanya tepuk surah An-Nas. Nah, nanti yang belum bisa mengikuti bisa diulang lagi video ini. Lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu adalah membaca surah An-Nas. Sebelum kita sama-sama membaca, coba kita simak bacaan surah An-Nas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Gimana? Bisa diikuti? Nah, sekarang kita coba baca surah An-Nas lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Gimana anak-anak? Udah bisa mengikuti membaca surah An-Nas? Nah, bagi yang belum bisa, ya perlu untuk rajin-rajin membaca, rajin-rajin mengaji. Karena kalau belajar di sekolah saja itu tidak cukup. Kita belajar agama di sekolah cuma 1 kali seminggu. Sementara untuk bisa membaca Al-Quran atau pelajaran agama yang lebih lengkap lainnya, kita tidak cukup waktunya hanya 1 minggu sekali, tapi perlu waktu tiap hari. Oleh sebab itu, perlu rajin berangkat mengaji ke masjid atau ke musala. Perlu juga kita belajar ke TPA atau ke madrasah diniyah untuk menambah wawasan keagamaan kita, sehingga pemahaman kita tentang agama Islam itu lebih lengkap lagi. Nah, ini contoh gambar. Ada yang belajar di rumah sama ibunya. Ini ada yang belajar di rumah seorang ustaz. Jadi perlu ada tambahan waktu untuk belajar. Nah, beranjak ke pelajaran selanjutnya. Kalau tadi membaca surah An-Nas, yang ini selanjutnya itu adalah menghafalkan surah An-Nas. Jadi Pak Guru berharap untuk anak-anakku untuk menghafalkan surah An-Nas. Tugasnya yaitu adalah menghafalkan surah An-Nas. Nanti divideokan dan dikirim ke nomornya Pak Guru untuk sebagai bahan penilaian siapa yang sudah hafal dan siapa yang belum. Diusahakan sudah hafal dulu baru buat videonya. Selanjutnya yaitu adalah apa saja isi dari surah An-Nas. Apa saja yang terkandung dalam surah An-Nas. Nah, yang terkandung dalam surah An-Nas yaitu adalah berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia, baik dari jin maupun manusia. Nah, itu pesan yang terkandung dalam surah An-Nas. Dari surah An-Nas itu mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari gangguan jin dan manusia. Nah, kalau para ustadz, para pak yai, dia itu mengajarkan kita untuk membaca surah An-Nas sebelum kita tidur. Jadi kalau adik-adik udah hafal surah An-Nas, nanti sebelum tidur baca surah An-Nas. Ya,
Seperti itu. Nah, cukup dulu materi kita pada hari ini, yaitu tentang surah An-Nas. Jadi Bapak Guru ingatkan lagi, untuk tugasnya yaitu adalah menghafalkan surah An-Nas, itu divideokan dan dikirim ke nomor HP-nya Pak Guru. Dan Pak Guru ingatkan lagi, jaga kesehatan, selalu taati protokol kesehatan COVID-19. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah seperti biasa. Itu saja dari Pak Guru. Bapak Guru mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.